Kita ke informasi lain, Mahkamah Agung akan membentuk tim pemeriksa untuk melakukan klarifikasi terhadap Majelis Hakim Kasasi Perkara Gregorius Ronald Tanur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Tim pemeriksa tersebut akan diketuai oleh Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, Dwi Arso Budi Santiarto, dengan anggota Hakim Jupriyadi dan Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nur Ediono. Seperti diketahui, Mahkamah Agung telah menganulir vonis bebas Gregorius Ronald Tanur menjadi 5 tahun penjara dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera Afrianti. Vonis itu dibatalkan sehari sebelum 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap. Berdasarkan rapat pimpinan Mahkamah Agung pada hari ini, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2004, pimpinan Mahkamah Agung secara kolektif kolegial telah memutuskan membentuk tim pemeriksa yang bertugas untuk melakukan klarifikasi kepada Majelis Hakim Kasasi perkara Gregorius Ronald Tanur. Mirisnya, kasus pidana Ronald Tanur ini berujung pada terbongkarnya suap di lingkungan hakim. Kejaksaan Agung menemukan nyaris 1 triliun rupiah dari rumah mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Richard. Kasus ini menjadi tamparan keras agar dunia peradilan melakukan bersih-bersih. Berikut informasinya dalam laporan khas redaksi. Inilah 3 hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Rabu 23 Oktober. Mereka adalah Hakim Heru Hanindyo, Hakim Mangapul, serta Hakim Erin Tuah Damanik. Selain ketiga hakim, Kejati Jawa Timur juga menangkap 1 orang perempuan, penasihat hukum terdakwa Ronald Tanur. Ketiga hakim dan pengacara Ronald Tanur ini diduga terlibat suap atau gratifikasi terkait perkara Ronald Tanur. Dugaan suap para hakim ini pun dikembangkan oleh tim penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Hasilnya, kasus Ronald Tanur bermuara pada mantan pejabat di Mahkamah Agung bernama Zarof Richard. Zarof Richard diduga dimintakan tolong pengacara Ronald Tanur berinisial RR agar Mahkamah Agung memutuskan tidak bersalah dalam kasasi yang diajukan kejaksaan. Dan dari hasil penggeledahan, penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung menemukan uang tunai setara lebih dari 920 miliar rupiah dan emas sekitar 50 kg. Jadi nanti akan kita buktikan uang ini berasal dari mana. Yang pasti uang ini kami temukan, kami geledah, kami sita di rumah JN. Penyidik gak menyangka ini kalau ada uang sebanyak itu. Itu di luar bayangan. Usai penangkapan 3 hakim yang menangani kasus Ronald Tanur, Mahkamah Agung memberhentikan sementara ketiga hakim dan mengusulkan ketiganya dipecat tidak hormat. Dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Menanggapi kasus ini, dosen hukum Ubaya Marianus Yohanes Gaharpung menilai tindakan para hakim menciderai institusi dan menjadi tamparan keras bagi dunia peradilan Indonesia. Jika hal ini tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin publik pesimistis dengan dunia peradilan di Indonesia. Bagi saya, kasus ini adalah tamparan yang sangat besar bagi para hakim. Ya, dan orang menjadi anggap bahwa praktik-praktik seperti ini dalam dunia peradilan itu hal yang sangat biasa. Ini tidak baik. Ya, sehingga saya pernah katakan bahwa orang menang perkara belum tentu dia benar, dan orang yang kalah dalam perkara belum tentu dia salah. Berarti ada faktor X. Faktor X apa? Salah satunya adalah kejahatan dalam kaitan dengan suap itu sendiri. Meski Ronald Tanur telah ditangkap, namun pidana yang dijatuhkan Mahkamah Agung hanyalah 5 tahun penjara. Tidak sesuai tuntutan jaksa, 12 tahun penjara. Ditemui pada Senin, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati, pihaknya masih berupaya melakukan peninjauan kembali agar hukuman yang dikenakan terhadap Ronald Tanur sesuai tuntutan mereka. Namun sayang, upaya PK Kejaksaan terbentur putusan MK
yang hanya membolehkan PK diajukan terpidana atau pihak keluarga terpidana. Tim Liputan CNN Indonesia.